Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya Pita Lestari dari Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu instrumen keuangan. Salah satu bentuk bonus non-tunai yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya adalah dalam bentuk opsi atau yang dikenal dengan istilah opsi saham karyawan atau OSK. Nah, OSK ini pertama kali diberikan di Amerika pada tahun 1920 dan sejak saat itu menjadi sumber pendapatan yang besar bagi para eksekutifnya. Berdasarkan artikel di The Wall Street Journal, salah satu eksekutif perusahaan dengan bayaran tertinggi dalam sejarah yaitu Eugene Eisenberg selama 19 tahun bekerja di Naboth Industries Ltd dengan mengantongi lebih dari 450 juta US dollar. Ya, yang dimana sebagian besarnya merupakan keuntungan dari USK yang diterimanya. Eksekutif yang bayaran tertinggi pada tahun 2005 yaitu Barry Diller yang bekerja di Interactive Corp sebesar 295 juta US dollar dan hampir semua berasal dari USK. Nah, berdasarkan data pada tahun 2050 juga ada Lawrence Ellison yang bekerja di Oracle yang meraih keuntungan sebesar 1.031 juta US dollar dari USK, dan Stanford di Citigroup yang meraih keuntungan sebesar 964 juta US dollar. Nah, tentu saja kita penasaran nih dengan apa sebenarnya OSK tersebut dan bagaimana OSK menjadi sumber pendapatan yang terbesar bagi para eksekutif. Sebelum model matematika banyak digunakan di bidang keuangan, memang pada saat itu bidang keuangan bersifat deskriptif dan hanya berfokus pada time value of money. Model matematika di bidang keuangan ini memuat beberapa teori tentang peluang ekonomi dan optimasi yang sebenarnya tidak hanya menarik, tetapi bisa diaplikasikan secara nyata dengan semua kompleksitas matematika yang kelihatannya sungkar untuk dipahami, ternyata memberikan pengaruh yang signifikan di bidang keuangan. Asal mula banyaknya modal matematika di bidang keuangan itu bisa ditelusuri dari disertasi Louis Bachelor pada tahun 1900. Nah, beliau ini merupakan seorang matematikawan asal dari Prancis yang menulis disertasi tentang teori the speculation yang pertama kali menjelaskan secara detail apa itu instrumen keuangan atau derivatif. Nah, jadi derivatif ini pertama kali dikenal dari disertasinya Louis Bachelor yang karyanya ini tidak dikenal lebih dari setengah abad. Jadi aplikasi matematika di bidang keuangan tidak berkembang dengan pesat. Nah, perkembangan ilmu keuangan modern itu ditandai dari munculnya karya Harry Marquis pada tahun 1952. Nah, pertama kali memberikan definisi yang tepat tentang pengembalian atau return dan risk atau resiko di suatu investasi. Nah, Marquis juga memperkenalkan nilai ekspektasi dari hasil yang mungkin muncul sebagai return, kemudian variasi sebagai risk dari suatu investasi. Model Marquis ini dikenal dengan nama model mean variant. Model inilah yang digunakan oleh William Cerf untuk mengembangkan model CAPM. Nah, model CAPM ini merupakan model yang digunakan untuk mengukur resiko dari suatu investasi. Perkembangan ilmu keuangan modern yang sangat penting dalam hal memberikan dampak yang nyata itu adalah model Black-Scholes untuk menentukan harga opsi yang muncul pada tahun 1973. Nah, karya Solbeck dan Mariam Salt ini yang berjudul The Pricing of Option and Corporate Reliability yang dipublikasikan di The Journal of Political Economics. Karya tersebut merupakan salah satu karya yang paling banyak dirujuk di bidang keuangan. Meskipun pada awalnya mereka kesulitan menemukan jurnal yang mau mempublikasikan karya mereka. Karena model ini dapat diaplikasikan secara luas, bahkan perusahaan Texas Instrument itu menciptakan semacam kalkulator untuk menghitung harga opsi yang menggunakan model Black-Scholes.
Derivatif atau instrumen keuangan adalah sebuah produk yang nilainya lebih bergantung kepada variabel lain yang lebih mendasar. Contohnya seperti future, forward, kemudian opsi atau option, dan swap. Biasanya variabel mendasar yang menentukan nilai dari derivatif itu disebut dengan underlying asset atau aset tertera. Contohnya seperti saham, mata uang asing, komoditas, obligasi, dan lain sebagainya. Sebagian derivatif mempunyai nilai tergantung pada variabel yang mendasar. Berarti derivatif ini bisa dibilang semacam kontrak yang hanya harganya itu tergantung pada aset yang tertera. Peran seorang kuantitatif yang hanya memahami model matematika yang kompleks tapi didukung oleh keahlian komputasi dalam menentukan berbagai harga produk keuangan itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang memperjualbelikan derivatif. Bahkan, beberapa produk keuangan instrumen keuangan tersebut itu mudah dipahami secara konseptual tetapi sulit untuk dimodelkan. Ada 4 manfaat instrumen keuangan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat manajemen risiko. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat investasi. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi biaya transaksi. Yang terakhir yaitu dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak peraturan tertentu dari pemerintah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.